Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana nih kabar kalian di hari ini? Kemarin weekend kemana aja? Ngapain aja kalian? Ke Bali. Ke Bali. Kemana tuh? Itu Bandung sampai Nida. Ke Jogja Pak. Saya kemarin di rumah Pak. Sama itu Pak juga. Saya di rumah beres-beres semua. Mau ikut dong bertiga? Yuk. Oke, baik ini Bapak absen dulu ya. Iya Pak. Apakah ada yang masuk? Ada Pak Sekan. Sekan, Nita, Najma. Ivan, Thailand. Sekarang kenapa? Lagi ke Thailand. Terus kalau Nita? Nita itu mereka bertiga Pak. Iya, bertiga itu ke Thailand. Sekarang Nita sama siapa? Najma. Ivan. Kalau Ivan kenapa? Ivan Mutafir. Ivan Muntabir, Andres itu Muntabir. Arif Pak. Arif sama Anaya. Kalau Ari kenapa? Ali ke Dubai. Itu berburu coklat Dubai. Jasmine, Om Jasmine. Jadi di sini yang nggak masuk ada Sekar, Nita, Najma, Ivan, Arin, dan Ainaya ya. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bapak meminta salah satu anak untuk memimpin doa, mungkin bisa dibantu oleh Gesner. Siapa? Sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk saya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ada yang ingat nggak sih? Kemarin belajar tentang apa? Tentang konflik. Konflik. Ada yang bisa jelasin sedikit ke Bapak nggak sih tentang apa yang kalian dapat dari materi kemarin tentang konflik itu? Ya jelas. Nah, jelasin secara singkat aja Pak. Ya Pak. Ya baik. Apa? Perselisihan Pak. Oh iya baik bagus. Jadi materi kita kali ini tuh nggak jauh-jauh banget dari materi kemarin. Kalau materi kemarin kan tentang konflik sosial. Kalau sekarang kita akan belajar tentang ketegangan sosial. Kenapa Bapak bilang kayak nggak jauh-jauh banget? Karena dua materi itu ada keterkaitannya. Karena tindakan sosial itu tuh bisa memicu konflik sosial itu sendiri. Apabila tindakan sosial itu melanggar norma, nilai atau etika, dan juga adanya perbedaan pendapat atau kelompok dari kelompok. Apa sudah dipahami? Sudah Pak. Kita masuk ke materi kan? Bisa Pak. Ada yang bisa mulai? Fungsi. Oh, Ya, bisa. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini tuh ada yang pertama, peserta didik itu mampu menguasai konsep-konsep tipe tindakan sosial yang diberikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh tindakan sosial dari beberapa tipe dan menjelaskan mengapa contoh tersebut termasuk dalam tipe tertentu. Yang ketiga, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi tipe tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari serta berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran terkait. Dan sebelum masuk ke inti materi, kalian pasti kayak harus tahu dulu kan apa itu tindakan sosial. Di sini ada yang pernah mendengar tentang tindakan sosial nggak? Apa coba? Tindakan sosial, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Oh iya bagus sekali. Jadi tindakan sosial saya tambahkan ya. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Fauzi. Jadi tindakan sosial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan juga dipengaruhnya dan juga mempengaruhi lingkungan mereka gitu. Jadi ada pengaruhnya ya terhadap lingkungan. Oke, jadi tipe selanjutnya. Jadi tindakan sosial itu dibagi jadi 4 tipe. Yang pertama ada tindakan rasional instrumental, yang kedua tindakan rasional berorientasi nilai, yang ketiga tindakan afektif, dan yang keempat adalah tindakan tradisional. Dan setelah ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental. Mungkin bisa dibaca oleh Dani. Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan secara matang antara cara yang digunakan dan tujuan
terima kasih. Dan jadi tindakan rasionalisme nilai ini adalah tindakan yang dimana kalau kalian melakukan tindakan itu kalian butuh pertimbangan dulu dan juga terdapat tujuan yang jelas dan langkah-langkah yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Ini apakah bisa dipahami? Bisa. Contohnya tuh misal kalian besok ada ulangan ya, terus kalian tuh malamnya begadang buat belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah itu kan kayak nilai yang bagus itu sebagai tujuan kalian dan langkah-langkahnya itu mungkin sebagai langkah-langkahnya itu dengan belajar ya tadi begadang tadi ya. Ada yang bisa memberikan contoh lain nggak tentang jadi menurut saya ini Pak, kayak seperti ketika siswa berangkat ke sekolah menggunakan ojek online Pak, tujuannya supaya siswa tersebut bisa sampai sekolah dengan cepat. Oh iya bagus sekali. Ayo. Oke jadi benar ya yang tadi dikatakan Dexter. Pokoknya tindakan yang kalian lakuin yang memiliki tujuan di akhir itu tujuan dari akhir itu namanya adalah tindakan rasional instrumental. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Lanjut ya. Ya. Yang kedua adalah tindakan berorientasi nilai. Bisa dibaca oleh Paul mungkin? Tindakan berorientasi nilai, tindakan rasional berorientasi nilai adalah tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan manfaat, tetapi tidak terlalu memikirkan apakah tujuan akhir tercapai. Tindakan ini lebih didasarkan pada nilai yang berlaku di masyarakat. Oke, saya jelasin dikit ya. Sebelumnya terima kasih loh. Saya jelasin dikit tentang tindakan berorientasi nilai. Jadi itu tindakan berorientasi nilai ini adalah tindakan yang didasari oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat. Gak hanya nilai sih. Ini bisa didasari oleh etika atau religi. Ya contohnya seperti kalau religi, contohnya seperti terutama yang cowok-cowok ini. Kan kalian pasti setiap hari Jumat kan ada sholat Jumatnya. Nah itu bisa masuk ke dalam tindakan berorientasi nilai. Apakah ada contoh lain mungkin yang bisa? Saya. Contohnya ini Pak, mungkin kelas saya menyediakan tempat duduk untuk ibu hamil atau untuk lansia gitu Pak. Yang kebetulan berdiri nggak ada tempat duduk. Oh ya itu bagus sekali. Jadi yang contoh yang baru saja disebutin oleh Bunga itu masuk ke dalam tindakan berorientasi nilai karena kan Bunga memberi tempat duduk kepada itu kan apa ibu hamil. Nah itu terdapat nilai sosial yang terkandung. Sebelumnya kita beri close dulu untuk yang ketiga adalah tindakan afektif. Mungkin bisa dibacakan oleh ya Siva. Tindakan afektif adalah tindakan yang didasarkan pada perasaan atau emosi tanpa pertimbangan rasional. Tindakan ini biasanya muncul sebagai reaksi spontan terhadap situasi tertentu, seperti ungkapan cinta, amarah, atau kesedihan. Oke, terima kasih Siva. Oke, jadi di sini tindakan afektif ya. Jadi tindakan afektif itu adalah tindakan yang didasari oleh perasaan kalian. Nah biasanya itu muncul secara spontan ya terhadap situasi tertentu. Oke, contohnya tuh semisal ya kalian dikasih bunga nih dengan oleh pacar kalian. Dikasih bunga oleh pacar kalian. Kalau nggak punya pacar Pak, Kok sudah aja ya. Oke, semisal ya kalian dikasih bunga kan oleh pacar kalian. Pasti kalian kayak merasa senang gitu, merasa senang atau gembira. Nah itu bisa masuk ke dalam tindakan afektif. Mungkin ada contoh lain yang Saya Pak. Oke, ini silakan. Contohnya kayak saya di sekolah mendapat nilai yang bagus saat ujian, pasti kan saya senang dan gembira. Nah itu juga bisa masuk ke dalam tindakan afektif karena itu kan yang didasari oleh perasaan diri sendiri ya kan perasaan senang gitu. Oke, kita ambil dia. Yang terakhir di sini ada tindakan tradisional. Mungkin bisa dibacakan oleh ada mungkin. Tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan semata-mata karena
tradisional ya. Jadi tindakan tradisional ini adalah tindakan yang didasari oleh tradisi-tradisi yang ada di masyarakat dan biasanya tuh ini bersifat kayak diwariskan ke generasi ke generasi. Ya contohnya seperti contoh sederhananya seperti itu sih. Yang ini kalian tahu nggak ini ilustrasi tentang apa? Kerja bakti. Nah, ini. Pandawannya. Jadi ini kerja bakti ya. Jadi pasti kan kalian sama kalian kan pasti pernah mengalami ini kan, pernah ada kayak kerja bakti kan. Nah pasti sejak kalian kecil sampai sekarang kan pasti ada terus kan kerja bakti. Nah itu kayak diwariskan secara generasi ke generasi. Jadi kerja bakti itu bisa masuk ke dalam tindakan tradisional. Mungkin ada contoh lain mungkin? Saya. Oke baik Pak. Kalau tindakan tradisional contohnya itu di rumah saya tuh sering ada lomba 17-an gitu Pak. Jadi setiap tahun tuh tiap 17 Agustus kalau ada lomba itu. Oh iya baik, terima kasih Pak. Contoh yang tadi Fania beri itu masuk tindakan tradisional karena lomba-lomba 17-an kan kayak dari dulu kan udah ada ya, kayak diwariskan ke generasi jadi bisa masuk ke tindakan tradisional. Oke, apakah sampai sini sudah paham semua? Ini Bapak ada tugas ya untuk kalian kerjain. Ini kalian dibagi jadi 4 kelompok mungkin. Bagi sendiri apa gimana Pak? 4 kelompok. Sini 5 orang, ini 5, ini 4 ini, terus yang sini. Ini lagi satu ya Pak? 4. Oh iya, ini 1 ini lagi 1. Oke, bentar. Sebelum kalian ngerjain tugas, Pak Bapak lihat kalian kayak ini ya, lesu gitu. Iya. Belum paham. Ya, biar kalian di sini kayak di sini semangat ngerjain tugasnya, Bapak ada permainan nih buat kalian. Jadi permainannya adalah jika dan maka. Jika dan maka. Jadi permainannya gampang sih. Jadi kalian dibagi jadi 2 kelompok ya. Sini kelompok jika, sini kelompok maka. Nah, setiap anak tuh membuat kalimat sesuai kelompoknya. Jadi kalau kalian di sini, kalian buat kalimat jika. Dan kalau di sini, kalian membuat kalimat maka. Nih, contohnya semisal apa ya? Semisal saya tunjuk dulu ya kelompok jika semisal Aul membuat kalimat apa ya? Jika aku mendapatkan nilai bagus gitu kan, misal gitu. Nah, nanti saya menunjuk lagi kelompok maka gitu. Misal Gesner, maka aku akan tertawa gitu. Misal gitu. Nah, oke. Jadi Bapak kasih waktu 15 detik ya untuk kalian membuat kalimatnya dulu. Oh, berarti nanti ditunjuk asal. Jadi ditunjuk tuh. Ya, ditunjuk asal. Jadi kalian sudah siap ya dengan kalimatnya. Oh iya, ditunjuk orangnya Pak. Ya, orangnya. Oke. Tugasnya. Oke, kasih 15 detik dari sekarang ya. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah, kalau ada siap kalimatnya? Sudah. Oke, pertama mungkin dari kelompok jika dulu si apa? Ya, Rafael boleh. Sendiri ya, sendiri. Kalimatnya jika badan saya kotor, oke, dibalas oleh Oji. Iya, makan. jika badan saya kotor, Iya, jika badan saya kotor tadi. jika badan saya kotor, maka saya hilang mungkin sokontak. Emang nggak bisa dia apa? Nggak bisa. 1-0. Oke, yang kedua mungkin ada yang mungkin kalimat jika. Jika aku menjadi dia, Oke, disusul oleh. Iya,
Ya Bibi mungkin bisa dilanjutkan kalimat-kalimatnya. Jika aku marah, maka aku gerbang utama. Kita beri plus dulu. Kita lanjut yang definisi ya. Oke. Ini apakah sudah ada dalam kelompoknya masing-masing? Jadi ada Bapak ada tugas tentang mengidentifikasi tindakan sosial yang ada di gambar ini. Kalian tahu nggak sih ini gambar apa? Gambar orang lewat, kenapa tuh lewat? Permisi. Etika. Jadi gambar yang Jawa di dalam budaya Jawa, misal orang yang lebih muda lewat di hadapan orang yang lebih tua, pasti akan menunggu. Oke, Bapak bagi ya lembar kerjanya. Tempat duduknya di posisinya gampang. Meninggal boleh. Bapak mami, bapaknya habis. Oh ya ini saya pinjemin ke Bapak. Sini, Bibi, kerja nggak? Iya. Iya, Pak. Tempat duduknya di aku ya. Ini kelompoknya ini aja kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3, ini kelompok 4. Kita kalau bakaran saya. Ayo diskusi. Bangga ya? Paham Pak, menentukan tindakan sosial sesuai dengan gambar di sini. Berikan akses yang mana? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Iya benar. Bapak Bibi nggak ada ini. Aku juga Kok kamu nggak diskusi? Ada yang ditanyakan? Bisa nggak? Bibi kok nggak ikut diskusi ini? Iya, Bibi mau ajarin Bapak. Diskusi, membantu teman. Lagi. Oke, Pak, pengertiannya 5 menit lagi ya? Ya, siap saya. Siap, siap. Ada yang ingin ditanyakan? Step. Sudah. Tadi Pak, gambarnya Pak.
meminta salah satu anak dari perwakilan kelompok kalian untuk maju satu-satu. Jadi empat orang maju ya. Iya. Iya, Bapak. Dimulai dari kelompoknya. Sebutin namanya aja Pak biar tahu. Udin Petot. Dirin. Siapa? Oh ya, Udin. Udin Petot. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama dari gambar di sini kami menentukan bahwa ini tindakan rasional berorientasi nilai karena tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar nilai yang telah berlaku pada masyarakat, yaitu kesopanan terhadap orang yang lebih tua, seperti itu Pak. Terima kasih Lirin. Yang kedua mungkin kelompoknya Rafael. Siapa yang mau maju? Itu Pak. Niko, Pak. Rafael aja. Yeay, makasih Pak. Oke, jadi saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi menurut kelompok kami, tipe tindakan sosial yang digambar ini itu termasuk tindakan tradisional. Alasannya karena tindakan membungkuk saat melewati di depan orang tua itu sudah dilakukan sejak zaman dulu dan dilakukan secara turun-temurun. Terima kasih Rafael. Yang tiga mungkin kelompoknya Dewi. Siapa yang mau maju? Jadi di sini saya mau tipe tindakan dari gambar di sini adalah tindakan tradisional dikarenakan tindakan tersebut mengikuti kebiasaan atau adat istiadat yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Oke, yang terakhir di sini ada kelompoknya Yanti. Oh ya. Dani. Siapa yang mau maju? Gesner Pak itu berdiri masalah persediaan Bapak Gesner. Bisa kan dari mau jadi ranking 1. Kan dari kita. Tapi nggak kelihatan kita dong. Kelihatan sama pinter, Pak. Saya akan menjelaskan pendapat dari kelompok kami ya. Yang pertama itu tipe tindakan sosial yang terlihat dalam gambar tersebut yaitu tipe tindakan rasional berorientasi nilai. Karena tindakan ini lebih didasarkan pada masyarakat, lalu juga tindakan tersebut itu lebih menghormati orang yang lebih tua seperti itu. Oh iya. Terima kasih guys. Oke, jadi di sini Bapak menemukan kayak dua perspektif yang berbeda ya dari kalian. Ini dua kelompok, ada yang memberikan pemahaman ini identifikasi ini tipe tindakan tipe tradisional dan tipe tindakan berorientasi nilai. Jadi jawaban yang kalian berikan itu benar semua sih. Jadi di sini tuh gambar ini tuh bisa termasuk dalam kedua tipe tindakan karena kalau dilihat dari tradisional sendiri ya, ini kan kayak sudah turun temurun gitu, sudah turun temurun dan kesopanan ini tuh udah jadi kayak kasih orang Jawa gitu. Nah, kalau tindakan berorientasi nilai itu jadi kayak tindakan ini tuh didasari di menurut nilai kayak kesopanan gitu, manusia kesopanan gitu. Oke, kita record dulu buat oke, setelah pelajaran yang kita lalui ini, ada nggak sih yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi pada
Saya. Oke. Jadi kesimpulan yang saya tangkap itu tindakan sosial ini dibagi jadi 4 tipe. Yang pertama rasional instrumental, terus yang kedua rasional nilai, terus yang ketiga tradisional, sama yang ketiga yang keempat tuh afektif. Jadi keempat tipe tindakan sosial ini itu mencerminkan berbagai motivasi dalam perilaku sosial individu. Oke, terima kasih banyak. Oke, jadi kesimpulan dari Bapak ya, tindakan sosial ini terbagi menjadi 4 tipe utama, yang rasional instrumental, rasional berorientasi nilai, tradisional dan afektif. Tindakan rasional instrumental ini itu melibatkan perhitungan matang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai dilakukan atas dasar nilai sosial tanpa memikirkan hasil akhir. Yang ketiga, ada tindakan afektif didasari oleh emosi atau perasaan secara spontan. Dan yang terakhir, tindakan tradisional muncul dari kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Keempat tipe ini menunjukkan beragam motivasi yang mendorong perilaku individu dalam masyarakat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum pelajarannya saya akhiri? Cukup Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, kita tutup dengan doa ya. Mungkin Bapak meminta salah satu anak untuk meminta doa, mungkin bisa dibantu lagi oleh Fauzi, mungkin Fauzi. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada siang ini, maka baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, sebelum kalian keluar nih Bapak ada tugas nih buat kalian. Jadi kalian tuh melakukan praktik tindakan sosial ya apapun ya yang terdiri dari 4 tipe tadi. Nah, ntar kalian kayak dokumentasiin, terus kalian jelasin kalian tuh melakukan tindakan sosial apa. Terus ntar dikirim ke WA group ya, WA group master sosiologi. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Ujung-ujungnya 1 minggu. Ceritanya 1 minggu ya. Oh iya.